Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Coba tebak, siapa sih investor paling hebat di dunia saat ini? Gimana kalau aku bilang, ternyata investor terhebat di dunia ini justru bukan seorang ahli keuangan, bukan ekonom, bukan pebisnis, gak punya latar belakang pendidikan finansial, dan gak punya pengalaman kerja di bidang keuangan sama sekali. Wah, kok bisa gitu ya? Siapa sih dia? Mungkin kamu bakalan nebak kalau orangnya itu adalah Warren Buffett ya? Bukan dia orangnya. Jangan-jangan Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett? Bukan dia juga. Terus siapa dong? Namanya adalah Jim Simons. Ada yang pernah dengar namanya nggak? Mungkin jarang nih ada yang tahu tentang Jim Simons. Tapi beneran kok, dia itu adalah investor terhebat di dunia saat ini. Bahkan mungkin terhebat sepanjang sejarah. Dengan akumulasi persentase keuntungan investasi sebesar 401 juta % selama 30 tahun terakhir. Persentase keuntungan ini tuh jauh melampaui Warren Buffett, Charlie Munger, George Soros, Peter Lynch, ataupun Ray Dalio. Wah, kok bisa ya Jim Simons tuh ngalahin para investor legendaris kayak Warren Buffett dan kawan-kawan? Nah, kali ini aku mau ceritain kisah Jim Simons, seorang jenius matematika, ahli kriptografi sekaligus investor terhebat di dunia yang punya kekayaan sampai lebih dari 300 triliun rupiah. Jim Simons yang lahir di Amerika tahun 1938 itu adalah anak muda yang jenius yang berhasil dapetin gelar doktoral PhD pas usianya masih 23 tahun. Simons tuh ngawalin karirnya sebagai dosen matematika di Harvard dan MIT. Saking jeniusnya nih, di usia yang masih muda banget, Simon udah ditawarin kerja di National Security Agency atau NSA. Ini tuh sebuah lembaga intelijen Amerika yang paling bergengsi. Di NSA, Simons tuh ditugasin buat mecahin kode sandi rahasia blok negara komunis dan sosialis yang saat itu tuh jadi lawan perang dingin Amerika. Selain kerja di NSA nih, Jim Simons juga pernah kerja jadi staf riset Kementerian Pertahanan di Amerika. Karir Simon sebagai ahli kriptografi atau pemecah informasi rahasia akhirnya berakhir setelah Jim Simons tuh dipecat sama NSA karena ngelakuin kritik terhadap keputusan atasannya terkait perang Vietnam. Setelah dipecat, Simons tuh sempat bikin project gitu sama temennya yang juga ahli matematika, dan mereka akhirnya berhasil memformulasiin sebuah teorema matematika yang berkontribusi luar biasa besar terhadap pengembangan ilmu fisika modern, khususnya buat string theory dan fisika mekanika kuantum. Nah, kiprahnya sebagai investor itu baru dimulai nih, pas usianya udah nginjek 40 tahun, yaitu di tahun 1978. Jadi Simons tuh punya ide buat ngaplikasiin ilmunya di bidang matematika buat memprediksi fluktuasi dan pergerakan harga aset keuangan di seluruh dunia. Akhirnya nih, di tahun 1982, Simons tuh berhasil membangun perusahaan pengelola dana investasi atau hedge fund namanya Renaissance Technologies. Jadi konsepnya, perusahaan hedge fund itu ngumpulin dana dari para investor, terus uangnya bakalan dikelola dengan ngelakuin aktivitas jual beli atau trading gitu di berbagai instrumen investasi, mulai dari saham, obligasi, mata uang, dan lain-lain. Kalau di Indonesia mungkin kita lebih akrab sama istilah manajer investasi. Contohnya Mandiri Asset Management, Sinarmas Asset Management, dan lain-lain. Uniknya nih, kalau pengelola dana investasi kan umumnya mempekerjakan ahli-ahli keuangan. Jim Simons tuh justru mempekerjakan teman-temannya yang ahli matematika, ilmuwan, ahli statistik, sampai programmer. Jumlah karyawannya tuh sekitar 300 orang, dan hampir semuanya adalah ahli matematika, software engineer, dan ilmuwan. Cuma ada 2 orang doang yang punya pengalaman di bidang keuangan dan pernah kerja di Wall Street. Loh, ngapain sih Jim Simons tuh malah mempekerjakan ahli matematika dan komputer? Ternyata Simons tuh berencana buat bikin program komputer super cerdas yang bisa memprediksi pergerakan harga aset keuangan di seluruh dunia, sekaligus mengeksekusi transaksi jual beli aset keuangan secara otomatis. Program komputer super cerdas ini tuh bisa memprediksi pergerakan harga saham, mata uang, dan berbagai aset keuangan di dunia berdasarkan miliaran data di dunia. Mulai dari jutaan data transaksi perdagangan, laporan ekonomi semua negara di dunia, kebijakan bank sentral berbagai negara, tren harga saham selama puluhan tahun ke belakang, termasuk data-data sentimen politik,
bahkan data pergerakan cuaca gitu, yang bisa jadi berkorelasi sama industri pertanian. Canggihnya lagi nih, miliaran data tersebut tuh diolah sama program komputer super canggih yang bisa memperbarui prediksinya terus-menerus tiap detik berdasarkan input data yang baru masuk. Jim Simons, seorang matematikawan yang gak punya pengalaman sama sekali di industri keuangan, dengan kejeniusannya di bidang komputasi akhirnya mampu bikin program yang bisa ngelakuin transaksi jual beli saham, forex, dan aset keuangan secara otomatis, sistematis, dan mendulang keuntungan yang konsisten. Satu program trading Jim Simons yang paling canggih itu namanya Medallion Fund, yang diterbitin di tahun 1988. Program trading ini tuh bisa memprediksi korelasi dari miliaran data di dunia, terus ngelakuin uji efektivitas transaksi secara mandiri, atau kalau sekarang tuh lebih dikenal dengan istilah machine learning. Dengan kecanggihannya, Medallion Fund ini bisa menghasilkan keuntungan fantastis, yaitu 401 juta % dalam 30 tahun terakhir, atau rata-rata keuntungan per tahun sebesar 66% sejak tahun 1988 sampai tahun 2018. Fantastis banget ya, bayangin deh, kalau kamu nyimpen uang kamu di Medallion Fund di tahun 1988 sebesar 10 juta rupiah, di tahun 2018 yang lalu nih, aset kamu tuh udah bertumbuh secara kotor sampai nyentuh 40 triliun. Tapi emang, ini tuh keuntungan kotor. Sebelum dipotong manajemen fee dan biaya administrasi yang emang lumayan gede. Kalau untung bersihnya mungkin sekitar 195 miliar rupiah. Canggihnya lagi nih, algoritma yang diaplikasiin di Medallion Fund ini tuh bisa meredam dampak krisis yang pernah terjadi beberapa kali selama 30 tahun terakhir. Contohnya saat krisis bubble.com di tahun 2000. Banyak banget investor saham yang rugi, bahkan jatuh bangkrut. Tapi Medallion Fund tetap untung sebesar 98,5%. Terus saat krisis finansial global di tahun 2008, saat banyak banget institusi keuangan raksasa yang rugi, bahkan jatuh bangkrut. Tapi lagi-lagi, Medallion Fund itu masih tetap bisa profit sampai 82%. Begitu juga saat pasar saham jatuh gara-gara pandemi corona di tahun ini. Medallion Fund tuh tetap bisa mencetak profit sebesar 9,9% di kuartal 1 2020. Sekarang kita bandingin yuk return investasi dari Medallion Fund sama para investor legendaris lain yang punya pengalaman dan keahlian di bidang keuangan. Katakanlah Berkshire Hathaway punyanya Warren Buffett, Magellan Fund punyanya Peter Lynch, Quantum milik George Soros, dan Pure Alpha milik Ray Dalio. Ternyata, persentase keuntungan investasi Medallion Fund milik Jim Simons ini bisa melampaui para mahaguru investasi yang jauh lebih berpengalaman dalam bidang keuangan ataupun bisnis. Makanya nggak heran kalau banyak banget media yang ngejulukin Jim Simons sebagai investor dan sekaligus trader terhebat di dunia, bahkan mungkin yang terhebat sepanjang masa. Sekarang mungkin kamu mikir, wah kalau emang Medallion Fund tuh sesakti itu, kenapa kita semua nggak investasi di sana aja? Sayangnya nih, sejak tahun 1993, Medallion Fund tuh udah nggak nerima investor baru lagi. Saat ini, Medallion Fund tuh jadi produk investasi privat punyanya Jim Simons dan para karyawan yang kerja di Renaissance Technologies. Sementara buat investor publik, Renaissance Technologies tuh nawarin dua produk lain, namanya Renaissance Equities Fund dan Renaissance Diversified Alpha. Tapi, dua produk investasi yang diterbitin buat publik ini tuh nggak sampai nyamain performa fantastis dari Medallion Fund. Sampai sekarang, ada banyak banget pihak yang penasaran sama algoritma yang diimplementasiin sama Medallion Fund buat memprediksi fluktuasi harga aset keuangan. Sebuah algoritma yang sakti banget dan bisa ngasih pertumbuhan portofolio yang di luar akal sehat. Tapi sayangnya, Jim Simons tuh cenderung tertutup dan seolah-olah ngerahasiain mekanisme trading dari Medallion Fund. Sampai akhirnya ada beberapa spekulasi yang berpendapat gitu. Kalau machine learning dari Medallion Fund tuh udah canggih banget, sampai-sampai nggak ada manusia lagi yang bisa paham sistem komputasi dari program tersebut, termasuk Jim Simons itu sendiri. Ada juga yang berpendapat kalau mekanisme trading Medallion Fund tuh sengaja dirahasiain sama para investor supaya bisa tetap menjaga efektivitas dari sistem trading mereka. Sampai dengan video ini dibikin, kekayaan Jim Simons itu tercatat sampai 22,6 miliar atau kira-kira setara sama 330 triliun rupiah. Secara nominal,
emang kekayaan Jim Simons tuh masih kalah dari kekayaan Warren Buffett yang mencapai 87,3 miliar dolar. Bisa dibilang, sampai saat ini Warren Buffett tuh memang masih jauh lebih kaya. Tapi dari sisi growth atau pertumbuhan aset, Jim Simons lebih unggul. Terlebih lagi, Warren Buffett tuh udah mulai investasi sejak umur 10 tahun. Sementara Jim Simons baru mulai serius berinvestasi di umur 40 tahunan. Sejak pensiun di tahun 2010, Jim Simons tuh aktif dalam kegiatan amal, khususnya di bidang pendidikan matematika dan sains. Dia tuh ngedirin Simons Foundation bareng sama istrinya, yang didedikasiin buat mendukung penelitian ilmiah, kesehatan, dan pendidikan. Terus, Simons tuh juga ngedirin Math of America, yang bertujuan buat mendukung para guru matematika dan sains. Dia juga banyak nyumbang ke universitas dan yayasan riset buat mendalami diagnosa dan treatment kondisi autisme. Sampai saat ini nih, Simons tuh tercatat udah ngedonasiin kekayaannya sebesar 2,7 miliar dolar atau kira-kira setara 38 triliun rupiah. Nah, itulah cerita tentang seorang investor dan trader terhebat di dunia yang gak punya background pendidikan dan latar belakang keuangan sama sekali, tapi punya kemampuan matematika yang brilian sampai akhirnya bisa bikin program super canggih yang terbukti bisa ngelakuin otomasi trading dengan profit yang tinggi dan juga konsisten selama puluhan tahun. Buat kamu nih, yang pernah ditawarin bot trading yang bisa ngelakuin transaksi secara otomatis dan ngasih keuntungan yang konsisten, jangan langsung cepat percaya. Karena kalau ada orang yang bisa bikin robot trading kayak gitu, harusnya dia udah punya kekayaan yang fantastis, kayak Jim Simons. Jadi, jangan gampang percaya sama tawaran robot trading, kecuali yang nawarin kamu itu adalah Jim Simons. Oke deh, semoga video kali ini bisa nambah wawasan kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.